Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Gimana puasanya pemirsa? Mudah-mudahan puasanya juga berjalan dengan lancar ya sampai dengan maghrib nanti ya. Nah, supaya nggak bosan menunggu waktunya berbuka, kami tentunya menemani ya sore hari Anda dengan tayangan yang tentunya bermanfaat untuk kita saksikan bersama-sama. Apalagi kalau bukan ekonomi kreatif. Nah, pemirsa, mungkin biasanya kita membahas tentang usaha mikro kecil menengah atau UMKM, namun kali ini kita akan bahas yang lebih menarik lagi ya. Kita akan bahas tentang industri musik kali ini bersama dengan orang-orang yang luar biasa tentu yang sudah kita undang sore hari ini. Senang sekali ya, saya Kori akan menemani Anda di Ekonomi Kreatif selama 1 jam kurang lebih ke depan ya. Untuk itu Anda harus saksikan sampai dengan akhir acara nanti karena sembari menunggu waktu berbuka ya supaya nggak bosan ya, kita akan menyuguhkan informasi-informasi yang tentunya akan menginspirasi Anda yang ada di rumah. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang kiprah musik religi di bulan Ramadan. Wah, ini tepat sekali ya, di bulan Ramadan biasa memang selalu kita mendengarkan lagu-lagu religi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang lagu religi yang memang diproduksi dari anak-anak Sumatera Utara ya. Ini anak-anak muda yang luar biasa sekali yang sudah terjun di industri musik di Sumatera Utara, dan seperti apa sebenarnya kiprah di musik religi ini khususnya di bulan Ramadan ini ya pemirsa ya. Baik, akan kita bahas dengan narasumber yang sudah kita hadir sore hari ini. Kita sudah menghadirkan Mr. Yos Simanjuntak di sini ya. Selamat sore, apa kabar Bang Yos? Sehat ya Bang ya, luar biasa, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan kita juga sudah menghadirkan ini adalah penyanyi-penyanyi cilik ya pemirsa, ini kebanggaan Sumatera Utara. Ada 3 orang di sini, kita perkenalkan dulu yang paling ganteng, ada Roni Hafiz Batubara. Selamat sore Roni, apa kabar? Sehat Kak. Sehat ya, puasa Roni? Puasa Kak. Puasa ya, luar biasa. Baik, nah dan yang cantik-cantik ada 2 orang ya di sebelah Roni, ada Kania ya. Namanya Kania, boleh pakai mic-nya sayang? Itu ada mic-nya. Kania Salsabila Batubara, benar? Apa kabar? Baik Kak. Baik, usianya berapa sih Kania? 9 tahun. 9 tahun, kelas berapa berarti itu? Kelas 3 Kak. 3 SD ya, oke. Nah yang cantik juga di sebelah Kania ada Zhang Meme. Meme, apa kabar? Baik Kak. Baik, wah ceria sekali hari ini ya, bajunya merah. Kania usianya berapa nih, kelas berapa? Mimi usianya sekarang itu udah 9 tahun. 9 tahun sama dengan Kania ya, kelas 3 Kak. SD ya. Oke, nanti kita tanya kesibukan adik-adik ya. Kita tanya dulu Mr. Yos di sini sebagai manajer di sini ataupun guru pengajar ya, tenaga pendidik di tempat les mereka. Nanti boleh dijelaskan, nanti akan kita bahas tentang Medan Youth Community begitu ya Bang ya. Medan Youth Talent. Oke. Bang Yos sendiri kesibukannya apa nih? Aktivitasnya apa saja? Kebetulan di Medan Youth Talent atau MYT, saya sebagai salah satu tenaga pengajar khususnya untuk alat musik gitar dan bass. Gitu. Khusus di gitar dan bass ya. Oke, berarti tenaga pengajar di Medan Youth Talent untuk di gitar dan juga bass seperti itu. Selain dari situ kegiatan yang lain Bang? Kegiatan lain nggak ada, saya fokus ke situ. Fokus di situ ya. Dan juga memang di Medan Youth Talent ini sendiri nggak hanya gitar dan bass saja. Jadi di Medan Youth Talent ini ada vokal, ada tagading juga, alat musik tradisional Sumatera Utara, biola, keyboard, piano. Jadi kebetulan untuk di saya sendiri, saya pegang bass sama gitar. Oke, baik. Berarti ada vokal juga dan juga ada belajar alat musik ya di Medan Youth Talent ini ya. Nah, ini adalah murid-muridnya ya, peserta didik dari Medan Youth Talent. Ada Roni Hafiz Batubara yang baru-baru ini mengeluarkan single religinya ya, yang berjudul Keagungan, benar ya Roni ya? Iya. Oke, kalau Roni sendiri apa nih yang dipelajari? Vokalkah atau musik juga, alat musik juga? Alat musik juga Kak. Alat musik juga, vokal juga ya? Iya Kak. Oke, nah ini kan Roni baru-baru ini ngeluarin single ya? Iya Kak. Benar. Single religi. Iya Kak. Ini sudah berapa lama nih rilis lagunya? Baru aja Kak. Baru berapa bulan ini belakangan? Iya Kak. Berarti memang single Keagungan ini dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ya, Iya, yang memang untuk diperdengarkan di bulan Ramadan kali ini ya, seperti itu ya. Kalau Roni sendiri ini udah usianya berapa nih, kelas berapa? Sekarang usia Roni 13 tahun. 13 tahun.
SMP berarti. Iya, SMP kelas 2. SMP kelas 2 ya, oke. Karena kalau Roni sendiri sudah berapa lama sih mengikuti kelas vokal dan juga alat musik ini? Kalau vokal udah hampir 2 tahun, jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun, oke. Kalau pandai nyanyi dari Dari kecil ya, dari lahir mungkin ya. OE-nya itu udah beda ya. Kalau yang udah memang ada bakatnya, OE-nya sudah benar gitu ya. Jadi itu loh makanya orang tuanya udah bisa melihat wah ini ada bakat nih. Oke, dimasukin lah di tempat les di Medan Youth Talent itu ya. Oke, udah 2 tahun dan sekarang alhamdulillah sudah mengeluarkan single ya. Wah luar biasa, ini menarik sekali ya, bisa jadi motivasi juga dan inspirasi untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana yang memang memiliki bakat. Itu jangan dipendam-pendam ya, harus kita explore dan juga harus tahu tempat yang tepat untuk kita mengembangkan bakat kita seperti itu ya. Oke, saya ke sebelahnya Roni, Kania ya. Kania, kalau Kania sendiri ini belajar apa di MYT? Bernyanyi dan keyboard, Kak. Keyboard juga. Sudah berapa lama belajarnya? Sudah, kalau bernyanyi Kak sudah hampir setahun, Kak. Tahun ini ya udah belajar nyanyinya ya, dan juga keyboardnya. Sudah mahir berarti? Keyboardnya baru-barusan aja, Kak. Keyboardnya baru-baru aja. Memang kamu suka keyboard kan, ini alat musik banyak ya, ada drum, ada gitar, keyboard segala macam. Kenapa pilih keyboard kan ya? Karena kalau lihat orang main keyboard itu Kak macam istimewa. Wah, istimewa, cantik gitu ya kalau cewek-ceweknya ya kelihatannya gitu ya kan ya. Kelihatannya istimewa, berkarisma. Wah, luar biasa kan ya. Jadi dia pengen juga belajar juga jadinya kan ya. Happy belajar keyboardnya di MYT? Happy ya, karena memang suka ya. Oke. Kalau Meme ini belajar apa? Vokal juga? Iya Kak, Meme vokal dan drum. Vokal dan drum, wah jarang-jarang ya nih cewek belajar drum ya. Kenapa suka belajar drum? Kenapa suka alat musik drum? Karena Meme suka belajar drum itu, kalau lihat orang bermain drum itu memang betul-betul menarik Keren banget gitu Kak, ya. keren, rocknya kelihatan banget. Rocker, gitu. oh ini kan dia pengen jadi rocker gitu. Iya Kak. Waduh, mau jadi lady rocker ternyata Meme ya, luar biasa ya. Suka gebukin orang nih kayaknya ya. Enggak dong Kak. Enggak dong ya, luar biasa. Mudah-mudahan sukses terus kalian ya, tetap berkarya. Apalagi ini masih usia muda. Kalau dari Bang Yus sendiri ngelihatnya gimana sih Bang, anak-anak muda, apalagi masih seusia-usia mereka masih cukup belia ya Bang ya, sudah mulai tertarik mengeksplor dirinya, bakatnya di dunia musik seperti itu. Kalau saya sendiri ibaratnya dari murid-murid yang ada di MYT itu memang dari awalnya mereka sudah berbakat. Jadi di MYT kita hanya tinggal memoles lagi, menggali lagi gitu, atau ibaratnya memberi tambahan ilmu lah. Namun kalau dari anak-anaknya di MYT sendiri memang sudah berbakat. Sudah berbakat ya, memang sudah berbakat. Dan juga di MYT nggak hanya kita kasih ilmu atau untuk belajar aja, tapi MYT juga memfasilitasi untuk anak-anak ini bisa tampil di panggung-panggung gitu. Jadi ibaratnya nggak hanya ilmunya saja yang kita berikan, tapi juga mentalnya kita latih. Betul, jadi langsung terjun gitu ya langsung Bang terjun. ya. Jadi ibaratnya nggak hanya tahu gitu. teori aja, Benar-benar. tapi juga prakteknya kita juga ya. Wah, luar biasa. Menarik sekali ya pemirsa ya, karena memang banyak di luar sana yang apalagi stigma orang-orang di luar Sumatera Utara, anak-anak di Sumatera, orang-orang Sumatera Utara itu jago-jago, musikalitasnya itu luar biasa. Jadi memang itu nggak bisa dipungkiri ya Bang ya, memang di Sumatera Utara ini memang bakat-bakat musik itu banyak sekali begitu. Nah tapi mungkin masih banyak yang belum tahu bagaimana cara untuk mengembangkannya begitu ya. Mungkin salah satunya MYT ini bisa jadi tempat untuk anak-anak Anda di rumahnya Bapak Ibu, ataupun Anda sendiri yang memang ingin mengembangkan bakat Anda di dunia musik vokal kah, atau mengembangkan bakat Anda di alat musik begitu ya, bisa dicoba di MYT seperti itu. Nah MYT itu sendiri Bang, apa saja yang dipelajari anak-anak ini? Kemudian apa sih syarat untuk masuk MYT? Anak-anak ini usianya harus berapa minimalnya, maksimalnya ada atau tidak seperti itu Bang?
Nah, kalau untuk MYT sendiri itu tidak ada pembatasan usia. Oh nggak ada ya? Nggak ada Dewasa pembatasan juga usia. ada berarti? Dewasa juga ada. Nah, kayak misalkan contoh di MYT itu ada yang usia ibaratnya sudah bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya, yang belajar drum, belajar tagading tuh di kita ada. Oh, oke. Cuma memang kebanyakan anak-anak di tempat kita. Dan juga ibarat di MYT sendiri ada juga yang ibaratnya udah lama. Karena MYT ini sendiri dari 2021 sudah terbentuk. 2021. Sampai sekarang masih ada juga anak-anak yang ibaratnya mungkin dari sebelum sekolah dia sudah belajar di tempat kita sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. gitu. Dari sebelum sekolah juga bisa ya? Berarti nggak ada batas minimal usianya ya? Oh, nggak ada. Oh, Nggak ada batas usia. Nggak ada batas usia minimalnya ya? Yang penting ibaratnya memang anaknya memang mau Ada bakat ada gitu bakat ya? dan juga memang mau belajar musik. Oke, berarti sekarang sudah berapa banyak nih Bang peserta didiknya? Kalau untuk peserta didiknya sendiri itu sekitar 60 murid ada. 60-an. 60-an. Dan itu juga terbagi dari beberapa alat musik gitu. Nggak hanya ibaratnya di satu aja tapi banyak. Oke. Gitu. Iya. Berarti nggak ada syarat khusus untuk belajar di MYT ya, nggak ada batas minimal usianya begitu. Yang penting kita memang pengen belajar gitu ya. Yang dewasa juga memang masih boleh juga begitu Boleh ya Bang dong, ya. boleh. Yang baru mau belajar ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya, nggak ada Iya. kata terlambat gitu ya. Kalau memang merasa waduh ini kayaknya aku jago nih, ada bakat nih, cuman pengen dikembangkan lagi dengan tenaga-tenaga profesional ya. Boleh bergabung di MYT seperti itu ya pemirsa ya. Oke, nah ini kan bertepatan di bulan suci Ramadan dan Roni mengeluarkan single Religinya begitu. Itu gimana sih perasaannya Roni sekarang udah ada single, atau sebelum single Religi ini memang sudah ada single yang lain yang Roni punya? Atau ini single perdana berarti? Iya, single perdana. Single perdana Roni ya, dan lagu Religi Keagungan ini ya. Iya. Gimana perasaannya Roni udah punya single ini? Pasti orang-orang di luar sana juga udah banyak yang mengenal Roni sebagai penyanyi gitu. Seneng lah Kak. Seneng ya, bangga pastinya ya. Oke, nah itu berapa lama sih Roni, kita pengen tahu ya, karena di luar sana dan Kak Kori sendiri juga nggak terlalu pahamnya itu gimana sih prosesnya kalau pembuatan lagu itu sampai dengan rilis kayak gitu bisa diterima, bisa didengar oleh masyarakat tuh gimana sih prosesnya dulu tuh? Prosesnya pertama rekaman dulu Kak. Rekaman dulu, oke. Rekaman terus Makan waktu berapa lama kalau rekaman itu Roni? kalau rekaman sehari bisa Kak. Sehari selesai ya, Iya. kalau fokus kita ya, nggak ngulang-ngulang ya Roni ya. Kalau Roni berarti makan waktu sehari? Iya. Oke, setelah udah rekaman, habis itu apa lagi nih prosesnya? Syuting video klip Syuting video klip, oke. Video klip Keagungan yang udah dirilis itu di mana video klipnya dibuat Roni? di YouTube ada. Untuk lokasinya, Untuk lokasinya lokasi syuting kemarin di mana? itu ada di Tarutung. Di Tarutung. Jauh juga ya. Iya, Kenapa pilih di Tarutung? Memang kampungnya di Tarutung atau gimana Roni? Karena lokasi-lokasi Tarutung di sana Kak ada pemandian air terjun air panas gitu Kak. Situ tempatnya cantik kali Kak. Oh jadi di situ syutingnya, di latarnya itu air terjun yang ada di Tarutung. Iya Kak. Wah luar biasa ya, nanti akan kita lihat juga ya pemirsa cuplikan dari video klipnya ya, nanti akan kita lihat seperti apa keindahan dari video klipnya yang menampilkan air terjun Tarutung itu ya, luar biasa ya. Itu berapa lama Roni syutingnya? Syutingnya waktu di Tarutung 2 hari Kak. Waktu syutingnya di Tarutung 2 hari Iya. untuk video klip sampai dengan selesai ya. Iya Kak. Oke, nah berarti setelah proses rekaman sudah, kemudian syuting video klip, itu terus proses selanjutnya apa? Sudah bisa langsung dirilis, sudah bisa langsung diperdengarkan ke masyarakat atau ada lagi proses yang lain? Bisa Kak. Nanti di bulan Ramadan ini akan keluar Kak. Ini udah keluar apa belum sih? Udah Udah kan ya, sudah keluar, udah bisa didengar ya pemirsa. Di mana nih? Masyarakat bisa mendengar lagu Keagungannya Roni di mana? Di digital seperti YouTube, Spotify dan kita lainnya lah Kak. Oke, tinggal ketik aja ya.
judulnya Keagungan, yang nyanyi Roni Parulian bukan ya? Bukan. Beda ya, kok ini Roni Batubara ya. Oke, berarti ini luar biasa sekali ya, sudah punya single di usia yang muda seperti ini ya pemirsa ya, luar biasa. Kalau dari Kania, ini Kania juga ada di video klipnya ya kalau kalian lihat ya, yang Iya, main Kak. keyboardnya ya Kania ya. Iya Kak. Wah seru sekali. Berarti itu memang beneran Kania yang main di video di lagu Keagungan itu. Iya Kak. Wah luar biasa, keren sekali. Itu gimana Kania, latihannya berapa lama? 4 bulan Kak. 4 bulan latihan untuk untuk lagu Keagungan itu ya Kania ya. Iya, Kak. 4 bulan latihannya. Wah luar biasa. Jadi memang harus benar-benar mantep ya pemirsa, harus benar-benar mahir, harus benar-benar bagus sampai akhirnya bisa mengeluarkan single religi ini, judulnya Keagungan, seperti itu. Kalau Meme sudah ada karyanya yang bisa kita lihat. Bisa Kak. Meme gabung juga yang di lagunya Keagungannya Roni. Meme main apa di situ? Di situ Mimi main drum Oh Kak. ada juga Meme ya. Oh yang main drum itu Meme. Oke, Kak Kori udah lihat kemarin video klipnya. Jadi ada Roni di vokal, Kania main keyboardnya, dan juga ternyata Meme yang main drum itu. Wah keren sekali. Itu berapa lama latihan? Susah nggak sih Meme? Sebenarnya Kak gak susah kalau Mimi mau berusaha. Oh luar biasa. Jadi Meme tetap berusaha ya, tetap latihan terus ya. Oke, berapa lama sampai mahir untuk lagu Keagungan itu? 1 bulan lebih adalah Kak. 1 bulan lebih ya. Wah luar biasa. Senang nggak sih Meme dilibatkan di satu project buat lagu ini Meme? Tentu seneng banget sih Kak. Orang tua ngedukung juga. Iya. Oke, ini Kania nih adik kandung dari Roni ya? Benar Kak. Oh iya, panas wajahnya mirip-mirip gitu ya pemirsa. Ternyata Kania ini adik kandung dari Roni. Luar biasa ya, sekeluarga bakat-bakatnya itu luar biasa. Pasti orang tuanya juga bakatnya juga oke nih di dunia musik gitu ya. Nanti kan kita tanyain juga siapa yang nurun, siapa sih Roni dan Kania ini, apakah papa atau mama gitu. Nanti dijawab ya setelah iklan ya. Kita jeda dulu ya pemirsa, akan kita lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Anda harus tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Mari meningkatkan daya kreativitas, menciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, berinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Ya Tuhanku, tak ada satupun yang bisa menggantikan Kamu di hatiku selamanya. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya padamu ku serahkan seluruh hidup dan matiku, hanya padamu. Iya, kembali lagi pemirsa bersama kami di Ekonomi Kreatif. Nah, tadi kita sudah lihat ya pemirsa tayangan cuplikan sedikit dari video klipnya Roni yang berjudul Keagungan. Ya luar biasa ya pemirsa, masih muda ya, masih usia-usia belia begitu, tapi sudah mengeluarkan karya begitu, luar biasa sekali, dan tentunya mudah-mudahan diterima oleh masyarakat. Apalagi ini memang tepat sekali dirilis di bulan suci Ramadan untuk single religi ini ya pemirsa ya, luar biasa. Nah untuk masyarakat Sumatera Utara udah bisa ya disupport ya, ini anak-anak kebanggaan kita di Sumatera Utara. Kita support karyanya dengan cara mendengarkan karya-karya dari anak-anak muda di Sumatera Utara ya. Oke, tadi udah kita lihat ya Roni video klipnya ya, Keagungan tadi yang memakan waktu 2 hari ya untuk video klipnya begitu. Berarti kalau untuk keseluruhan sampai dengan rilis itu memakan waktu berapa bulan berarti Roni? 4 bulan kurang lebih. Ada Kak. 4 bulan ada ya, dari awal rekaman, kemudian video klip juga lagi
syutingnya begitu ya. Iya, Kak. Kurang lebih 4 bulan seperti itu. Nah, luar biasa sekali. Ada Kania dan Meme juga tadi ya di video klipnya. Berarti ini kalian kolaborasi bertiga begitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, ini kan suatu kebanggaan juga ya Bang Yos ya. Peserta didik dari MYT sudah berhasil mengeluarkan karya begitu, tentunya berkat dukungan dari tenaga-tenaga pengajar di MYT juga begitu. Nah, sebenarnya apa sih Bang modal yang harus anak-anak kita ini miliki untuk bisa menjadi seseorang yang bisa terjun ke industri musik ya, khususnya kita bahas kali ini gitu Bang? Nah, yang pasti kalau untuk modelnya sendiri, yang pasti pertama niat. Benar. Niat udah pasti. Ibaratnya nih anak juga memang bakat di musik juga tidak ada, mau kita paksain juga nggak bisa. Yang kedua juga memang bakat udah pasti kan. Bakat dari memang dia dari lahir itu, atau mungkin didikan juga dari orang tua atau lingkungan sekitar gitu, itu berpengaruh lah terhadap si anak. Dan yang pasti support orang tua udah pasti. Support orang tua tuh udah pastilah untuk ibaratnya anak ini gimana nanti berkembangnya ke depan gitu. Nah, ibarat kayak MYT ini, kami sebagai pengajar, pendidik hanya tinggal ibaratnya itu tadi, tinggal memoles aja. Benar. Atau kurang lebih juga memberi masukan atau juga ilmu lah ke anak-anak ini gitu. Seperti itulah. Nah, kalau di MYT sendiri nih jadwal belajarnya seperti apa Bang? Nah, kalau untuk jadwal belajar sendiri kita fleksibel. Jadi tergantung juga anaknya bagaimana. Karena ibaratnya kita juga nggak mau mengganggu pendidikan formalnya juga kan, kayak sekolah gitu. Nah, jadi kalau untuk dari kita sendiri, kita balik ke anak gitu, kira-kira kapan bisanya untuk jadwalnya sendiri gitu kan. Ada jadwal khusus nggak, misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali gitu? Nah, untuk jadwalnya sendiri 1 bulan itu kita 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan Jadi, dalam 1 bulan dalam ya? 1 bulan. Jadi, tapi waktunya fleksibel terserah mereka begitu ya? Iya. Jadi udah disepakatin dari awal gitu. Jadi jangan mengganggu pendidikan formal mereka, jangan mengganggu sekolah mereka. Benar. Jadi ibaratnya sejalan nih pendidikan formal dan juga pendidikan seninya. Betul. Luar biasa sekali ya. Jadi memang harus ada kolaborasi juga ya dari orang tua dan juga tempat untuk mereka belajar begitu ya. Dari orang tua juga harus bisa melihat bakat apa yang ada di diri anak, kemudian bisa kita kembangkan melalui mengikutkan mereka ke les tambahan begitu ya. Seperti anak-anak kita ini memang bakatnya ada di musik, sehingga orang tuanya juga luar biasa bisa melihat itu dan mengembangkan bakat anak-anak ini ya, luar biasa. Sampai mungkin dari MYT-nya sendiri juga bisa melihat ya, wah ini anak ini kayaknya ini menonjol nih, bisa kita kembangkan lagi, bisa bikin single seperti Roni begitu ya Bang ya. Iya. Berarti sudah dilihat juga ya, dinilai juga anak-anaknya ini. Dan memang juga kita nggak hanya berlakukan ke satu anak aja, ke semua anak kita berlakukan. Jadi kita tetap support lah anak-anak ini kalau bisa memang mereka berkembang gitu. Jadi nggak hanya terpatok untuk belajar saja. Makanya dari kita sendiri kita nggak cuma teori aja gitu, berarti teori musik gitu, nggak itu aja. Kita juga melatih mental mereka untuk manggung atau perform di mana-mana. Oke. Nah, selama bulan Ramadan Roni udah ada manggung-manggung nggak? Udah ya. Untuk bawain lagu yang terbaru tadi? Ada Kak. Oke. Nah, kalau Roni sendiri nih siapa sih idolanya kalau boleh tahu, penyanyi? Idola penyanyi Judika. Oke, luar biasa ya. Pengen kayak Judika juga pastinya ya. Iya. Oke, berarti ini tepat sekali ya bulan Ramadan dengan mengeluarkan single religi dan juga mengembangkan kembali bakatnya dengan mengikuti penampilan-penampilan seperti itu, atau diundang juga ya Roni ya. Sudah jadi bintang tamu ya, diundang-undang untuk menyanyikan lagu single terbarunya ya Roni ya. Oke, belakangan ini manggung di mana terakhir Roni? Terakhir kali manggung di MUMA, Manhattan Urban Market. Iya, oke, manggung di MUMA. Dan nanti ini yang dalam waktu dekat ini akan manggung kemana Roni? Belum tahu Kak. Belum tahu ya, tapi pasti ada jadwal lagi nih ya selanjutnya ya.
Wah, luar biasa ya pemirsa ya. Jadi wajib kita support juga ya pemirsa ya untuk karya-karya dari Sumatera Utara. Real ini original dari Sumatera Utara ya, anak-anak kita nih masih usia segini aja udah ada singlenya. Nanti semakin dewasa mungkin bisa melebihi Judika ya, Roni ya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Luar biasa. Oke, baik, kalau dari Bang Roy sendiri melihat perkembangan industri musik di Sumatera Utara ini gimana sih Bang? Karena memang kan banyak sekali ya penyanyi-penyanyi di luar sana, musisi-musisi di ibu kota juga lahirnya dari tanah Sumatera Utara begitu. Kalau melihat perkembangannya di era saat ini bagaimana Bang? Kalau perkembangannya saya rasa cukup maju Kak. Ibaratnya dengan banyaknya media sekarang yang gampang, ibaratnya seseorang untuk bisa dikenal itu lebih memudahkan untuk ibaratnya kita dalam tanda kutip memasarkan apa kita gitu, karya kita. Nggak seperti ibaratnya nggak sesulit dulu lah yang harus melalui label apa segala macam gitu kan. Sekarang saya rasa lebih mudah lah jalannya gitu dengan banyaknya media-media ini. Berarti kalau untuk pemasaran dari di industri musik di saat ini lebih menguntungkan melalui media sosial begitu ya? Lebih menguntungkan dan lebih cepat. Lebih cepat juga diterima gitu. Oke, benar sekali ya, karena memang ini kan tidak terbatas ruang dan waktu ya, siapa aja bisa mengakses media sosial. Semua orang bisa akses gampang. Benar sekali. Jadi memang di era saat ini memang era digital memberikan keuntungan juga ya kalau kita bisa memanfaatkan media sosial, media digital, platform digital untuk mengembangkan ataupun memasarkan bisnis kita ya, khususnya di industri musik yang seperti kita bahas kali ini pemirsa ya. Seperti Roni juga ini menggunakan platform media sosial juga untuk memasarkannya ya Roni ya. Iya Kak. Melalui apa aja tadi tuh? YouTube, kemudian Instagram juga. Iya, Kak. Oke. Dan Spotify juga sudah ada. Spotify udah Kak. Sudah masuk juga ya. Wah, luar biasa. Ini kan sangat luar biasa sekali ya pemirsa ya, anak-anak muda yang memang disupport oleh orang tuanya dan juga tambahan pendidikannya di les vokalnya juga dan juga alat musiknya seperti itu ya pemirsa ya. Oke, kalau di dapur rekaman itu boleh ceritain pengalamannya nggak Roni? Selama rekaman itu gimana suka dukanya? Boleh ceritakan? Kadang kok misalnya suka dukanya itu kok sukanya kadang ini kan banyak lah Kak. Banyak ya, sampai nggak ingat lagi yang mana ya, karena banyak ya campur aduk ya. Kalau dukanya apa Roni? Sukanya pasti suka lah, karena memang Roni memang hobi nyanyi kayak gitu kan. Kalau dukanya ada? Dukanya kadang di sana kan Kak dingin kan Kak, taruh tuh kan Kak. Kadang kedinginan gitu Kak. Kadang pernah kalau misalnya mau tidur kan Kak, saking dinginnya Kak nyenyak lah Kak tidurnya. Oke, lebih ke situ ya paling ya dukanya, tapi lebih banyak sukanya lah ya, lebih banyak happy-nya ya untuk rilis single Keagungan ini ya gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk bagi waktu gimana Roni? Ini kan yang utama memang adalah pendidikan formal di sekolah ya. Ini kan sebagai tambahan begitu ya untuk les vokal dan alat musiknya. Cara Roni membagi waktunya, apalagi nih sekarang udah keluarin single, nanti ke depannya pasti bakal lebih sibuk lagi. Cara Roni untuk waktunya bagaimana? Bagi waktunya ketika kok misalnya mau les vokal gitu, itu malam ketika ya? pulang sekolah. Pulang sekolah ya. Oke. Jadi memang udah dijadwalkan semuanya Roni ya. Tetap yang utama adalah pendidikan formalnya ya begitu ya. Benar ya. Oke, untuk di sekolah pendidikan formalnya nggak terganggu ya Roni ya? Tidak ya. Tetap bisa mengikuti pelajaran semuanya ya. Nggak bolos-bolos gara-gara mau rekaman nggak kan? Nggak ya, tetap sekolah nomor 1 ya. Ini luar biasa, perlu dicontoh juga ya pemirsa ya. Nah, kalau untuk yang cantik-cantik ini gimana? Kalau untuk Meme ini kan luar biasa ya, drumnya jago nih. Berapa lama belajar drum sampai dengan mahir Meme? Ada kurang lebih 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Itu dari awal dasar belajar, dari belum tahu apa-apa itu? Iya. Oke, berarti gabung di Medan Youth Talent ini dari Meme belum tahu apa-apa nih harus mukul yang mana dulu nih gitu ya. Sampai sekarang sudah bisa memainkan 1 lagu ya. Iya. 1 tahun.
Wah, luar biasa ya, 1 tahun aja sudah bisa mahir begitu ya pemirsa ya. Kalau untuk Meme gimana untuk pembagian waktunya sekolah dengan les? Aman sih kak, Aman ya, Iya, nggak aman. terganggu sekolahnya ya. nggak terganggu kak. Oke, nggak bolos-bolos sekolah karena mau latihan kan? Enggak ya, oke. Kalau Kania sendiri gimana untuk les keyboardnya? Ini gimana dengan sekolahnya? Nggak terganggu? Enggak kak. Enggak ya, berarti memang semuanya sudah dijadwalkan begitu ya, nggak mengganggu jadwal pelajarannya juga ya. Oke, luar biasa ya pemirsa. Jadi ini perlu kita contoh juga ya, apalagi untuk orang-orang tua di luar sana ya, memang anaknya kita lihat sudah ada bakat begitu. Ini juga harus kita pikirkan untuk jadwal anak-anak kita juga ya, Bapak Ibu ya, untuk jadwal pendidikan formal dan juga tambahannya begitu ya. Apalagi yang memang utama adalah pendidikan formalnya begitu ya. Oke, baik. Saya kembali ke Mr. Yos ya sebagai tenaga pendidik ataupun pengajar di Medan Youth Talent begitu ya. Oke, nah kalau untuk anak-anak ini Bang untuk bisa masuk ke dapur rekaman mungkin ini sebelum Roni sudah ada belum yang sudah merilis lagu juga atau sudah mengeluarkan karya juga, apakah itu musik atau apa gitu Bang? Nah kebetulan di MYT sendiri Roni perdana. Roni perdana Roni ini ya. perdana. Oke. Dan memang Roni salah satu ibaratnya murid kita yang cukup menonjol untuk dari segi vokal. Jadi makanya kita juga senang lah, dukung juga lah untuk Roni bareng mengeluarkan single. Gitu kan. Oke, baik. Berarti kalau untuk di industri musik apa nih Bang yang perlu kita di era sekarang ini ya, trik apa yang perlu kita lakukan supaya single ini ataupun karya dari anak-anak didik kita ini bisa cepat diterima masyarakat, bisa berkembang seperti itu. Menurut Bang Roy ini seperti apa? Apa yang perlu dilakukan nih? Kira-kira untuk strategi pemasaran lah bisa kita katakan seperti itu. Kalau strategi pemasarannya ya ibaratnya di semua platform kita masukin gitu. Nah kalau untuk dari pribadinya sendiri ya konsisten lah ya. untuk belajar, untuk menggali lagi kemampuan, untuk mengasah kemampuannya. Jadi ibaratnya nggak hanya puas di situ aja gitu, terus mencari, terus menggali gitu. Apa kira-kira yang bisa dikembangin dari diri kita gitu. Iya. Karena kan pasti pengennya nasional ya Roni ya, karena kan ini masih lokal begitu. Pengennya kan pasti berkembang lagi nasional, bahkan nanti udah dewasa bisa ke internasional, punya internasional, wah keren gitu ya. Jadi memang harus konsisten kalau kata Mr. Roy tadi ya, karena kan sekarang banyak saingan ya, apalagi di Sumatera Utara banyak sekali yang memang memiliki bakat-bakat di musik seperti itu ya, apalagi untuk di nasional gitu ya, memang banyak sekali persaingan di luar sana. Jadi kita memang harus konsisten begitu, tetap mengeluarkan karya dan tetap belajar ya, seperti itu ya Roni ya, luar biasa. Baik, kita break dulu ya pemirsa ya, kami akan kembali, kita akan lihat nanti Roni nyanyi live begitu ya pemirsa ya, tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Mari meningkatkan daya kreativitas, menciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, berinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Kita masih membahas tentang industri musik, khususnya industri musik religi di bulan suci Ramadan ini ya. Ini berkaitan dengan sebuah karya yang sudah dikeluarkan dari peserta didik di Medan Youth Talent ya. Roni sudah mengeluarkan single religi yang berjudul Keagungan ya pemirsa ya. Baik, kita kembali ke Bang Yos lagi di sini ya sebagai tenaga pendidik dari Medan Youth Talent ya. Kalau Bang Yos melihat industri musik khususnya musik religi ya, apakah kira-kira semakin memudar untuk saat ini Bang? Karena kan kita lihat kalau dulu banyak ya lagu-lagu religi yang bermunculan ya beberapa tahun, 5 tahun yang lalu seperti itu ya. Tapi kalau sekarang mungkin kayak lebih berkurang seperti itu. Kalau Bang Yos melihatnya seperti apa? Apakah ya, musik religi sudah mulai tidak digemari kah atau seperti apa sebenarnya Bang Yos? Baik, kalau untuk musik religi sendiri sebenarnya
Mungkin karena melihat dari ini ya, eventnya, misalkan contoh kayak kita bulan Ramadan ini kan memang setahun sekali gitu. Jadi musik religi juga dikeluarkan mungkin berdasarkan event lah gitu. Nah kalau untuk setiap tahunnya pasti ada keluar produksi untuk musik religi gitu kan. Jadi mudah-mudahan juga ke depannya makin sering lah dikeluarga musik religi gitu. Dan ini salah satunya yang Inilah salah satunya Roni. mendukung juga ya. Mudah-mudahan yang lain juga lebih jadinya mau ikut mengeluarkan single religi kayak Roni Iya, gitu. termotivasi juga begitu ya. Oke. Nah kalau untuk bersaing ini kan memang persaingan ketat ya Bang Roy ya, apalagi di era saat ini ya. Mulai dari anak-anak sekarang sudah luar biasa, banyak sekali yang sudah berbakat gitu ya mengeluarkan karya-karyanya. Bagaimana caranya ini untuk Roni dan juga adik-adik dan teman-teman semuanya di luar sana ya, bagaimana cara mereka untuk dapat bersaing di industri musik ini ya secara global khususnya begitu Bang Roy? Nah kalau bersaing atau gimananya itu yang penting konsisten aja Kak, menurut saya. Yang penting dia konsisten, memang dia mau sering terus menggali bakatnya, menggali ininya gitu, talentanya. Saya rasa nggak lebih inilah gampang lah untuk ibaratnya mereka berkompetisi lah seperti itu. Benar-benar tetap harus konsisten kuncinya ya Bang ya, nggak boleh udah keluarin satu single nih udah berpuas hati udah gitu. berpuas. Justru malah harusnya lebih terpicu lagi ya untuk mengeluarkan keluarin single-single berikutnya Iya, begitu benar. ya. Itu dia ya Roni ya. Nasihat dari Mr. Roy ya sebagai tenaga pendidik. Nah kalau untuk Roni sendiri kalau mau manggung itu persiapannya apa sih Roni? Persiapannya percaya diri, harus kuat mental, kuat untuk maju ke depan ke panggung itu, percaya dirinya harus dipersiapkan, gitulah Kak. Oke, ini kalau untuk makanan-makanan gorengan nggak dimakan itu diatur mama nggak? Roni nggak boleh makan gorengan dulu, nggak boleh minum es dulu gitu nggak sih? Iyalah Kak, kalau misalnya kok mau nyanyi nggak boleh makan goreng-gorengan Kak. Nanti kan berpengaruh kan di suara kan Kak. Oh gitu ya. Istirahat cukup Jadi juga memang lah. Istirahat cukup sebelum manggung ya, nggak boleh begadang gitu ya. Istirahat cukup. Benar. Jadi memang harus dipersiapkan juga ya kalau udah mau manggung itu juga di MYT juga dipersiapkan anak-anaknya supaya mentalnya terbentuk ya Bang ya, diikut manggung segala macam kayak gitu ya. Sampai ibaratnya kayak persiapan gitu juga kita kasih tahu lah, kita edukasi lah Kak. Kira-kira misalnya vokal tuh menjaganya bagaimana, kayak istirahat cukup tadi, vitamin juga, asupan makanan juga berpengaruh lah pastinya gitu kan. Nah, seperti itu juga kita ada kasih edukasi lah ke anak-anak. Iya benar. Seperti itu. Baik, nah harapan Roni apa nih ke depannya untuk single barunya Roni dan untuk ke depannya pengennya tuh gimana? Harapan kedepannya lagu single pertama Roni ini Kak banyak disukai oleh masyarakat, teman-teman gitu Kak. Benar, diterima oleh semua masyarakat ya, didengerin terus, diputar berulang-ulang terus lagunya Roni ya, dan semua orang bisa kenal dengan lagunya Roni, karyanya Roni. Dari Bang Yos mungkin apa ini harapan kedepannya untuk industri musik khususnya untuk di MYT sendiri ya, seperti apa Bang? Semoga makin maju industri musik, khususnya industri musik di Medan ya, industri musik di lokal, mudah-mudahan makin maju, makin walaupun istilahnya bersaing tapi sehat ya, sehat dengan ibaratnya bersaing itu tadi bukan ibaratnya saling menjatuhkan, malah saling mendukung. Benar. Makin banyak karya yang dikeluarkan dari talent-talent lokal gitu ya Bang Yos ya. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bang Yos, Roni, Kania, dan juga Meme. Terima kasih ya udah hadir ya. Nah, pemirsa tadi kan udah dijanjikan ya, Roni mau nyanyi langsung nih. Kita akan lihat langsung Roni bernyanyi di sini untuk lagu Keagungan. Boleh ya Roni ya? Boleh Kak. Boleh, silahkan. Boleh di mic-nya? Silakan Roni dengan lagu Keagungan. Terima kasih pemirsa untuk yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini. Kita akan saksikan Roni tampil kali ini. Sampai jumpa.